bersatu semuanya sedunia dalam menangani COVID-19. Tapi WHO pada tanggal 30 Januari 2020 belum menyebutkan COVID-19 ini adalah pandemi. Terkait misalnya disebutkan pandemi, itu ada kaitannya dengan ekonomi. Ini MERS, swine, corona, ebola, ini SARS dulu. Lihat, corona akan naik terus, jumlah penderita sangat jauh berbeda dengan penyebab-penyebab virus lainnya. Menunjukkan bahwa kita itu ada virus ya di dalam dan di tubuh kita yang alami emang ada di situ. Imunitas kita mensupres keberadaan virus-virus tersebut sehingga tidak menjadi penyakit. Kalau memang dia kondisi tubuh kita sedang sehat ya dia tidak akan. Ternyata dia menemukan bahwa bakteri itu ada 9,5, ada virus itu ada sekitar 70 sebenarnya. Ya alaminya kita ada. Jadi ya kita harus bersahabat dengan virus. Memang itu bagian dari tubuh kita. Bermutasi pada virus itu sesuatu yang pasti terjadi gitu. Kalau RNA virus ada sebuah paper yang menyebutkan bahwa kemungkinan dia untuk bermutasi adalah 1/10.000 speednya, sedangkan kalau adenovirus itu 1/1 juta. Jadi tanpa menggunakan antivirus pun sebenarnya virusnya sudah bermutasi, apalagi dengan menggunakan obat-obat yang tidak tepat. Peluang terjadinya infeksi virus gitu atau suatu patogen. Kalau R0-nya itu di atas 1, maka potensi untuk pandemiknya besar. Nah, COVID itu 1,4 sampai 5,5. Artinya memang kalau kita lihat sekarang penyebarannya cepat ya memang R0-nya tinggi sekali gitu. Orang yang sudah positif kena suatu infeksi ini, maka kemungkinan meninggalnya adalah persen itu. Jadi kalau ada orang yang kena coronavirus, ada kemungkinan untuk second infection-nya lebih parah. Jadi mereka menemukan bahwa corona itu dia punya potensi yang berbahaya ya. Ketika antibodinya itu jumlahnya sedikit, virus yang datang kedua itu makin tinggi dia. Keberadaan antibodi yang awal itu tidak menggaranti bahwa orang itu tidak menjadi sakit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Mami Teci. Hai Sobat Teci, hari ini Mami Teci bekerja di rumah. Sesuai himbauan dari pemerintah bahwa kita sebaiknya berada di rumah, bekerja di rumah, kemudian anak-anak belajar di rumah, agar kita membantu mengurangi atau memperlambat penularan dari COVID-19 dan memutuskan rantai dari COVID-19 tersebut. Selain hal ini dapat membantu kita sendiri, hal ini juga untuk membantu masyarakat agar seluruh pasien dari COVID-19 itu mampu tertangani oleh tenaga medis yang jumlah dan fasilitasnya masih terbatas. Seperti yang kita ketahui saat ini, virus COVID-19 atau corona itu adalah virus yang paling ditakuti karena dapat menyebabkan kematian, yang menyebabkan semua menjadi panik. Penularannya juga sangat cepat. Walau fatality rate-nya sebelumnya sudah Mami Teci share tentang fatality rate dari virus corona yang hanya 3% dibandingkan dengan virus lainnya, tetapi virus corona ini penyebarannya sangat cepat dan virus ini masih baru sehingga obatnya masih dicari dan vaksinnya juga masih dicari. Untuk itu sebaiknya kita semua berada di rumah. Dari video sebelumnya dapat dilihat bahwa virus corona atau COVID-19 ini sebenarnya fatality rate-nya adalah hanya 3% dibandingkan dengan virus lainnya. Tetapi virus ini penyebarannya sangat mudah dan sangat cepat. Apalagi di Indonesia, tingkat kematiannya atau fatality rate-nya sudah mencapai 8%. Atau sebenarnya bisa jadi ada banyak juga yang masih belum terdeteksi. Yang terdeteksi baru segitu sehingga fatality rate-nya tinggi. Jadi bagaimana sih sebenarnya mendeteksi virus corona atau COVID-19 ini? Akan Mami Teci share lanjutan dari video sebelumnya tentang virus corona part 1. Berikut adalah video kedua sharing dari Mami Teci mengenai bagaimana mendeteksi virus corona atau COVID-19 secara ilmiah dari ahli biofarmasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi melalui kegiatan Kapita Selecta virus corona atau COVID-19 yang telah dilaksanakan 5 Maret lalu. Semoga video Mami Teci bermanfaat. Jadi Pak Irfan Faisal ini adalah Kepala Program Bahan Baku Obat Biofarmasetika di PT FM sejak 2017 sampai sekarang.
Pembicara kedua, Dr. Sabar Pambudi adalah staf peneliti di Pusat Teknologi Farmasi dan Medika. Melakukan studi pasca sarjananya di Departemen Virologi Research Institute for Microbial Diseases, Osaka University. Sebetulnya bukan hasil penelitian sendiri, ini adalah review. Bersatu semuanya sedunia dalam menangani COVID-19 ini. Tapi WHO pada tanggal 30 Januari 2020 itu belum menyebutkan COVID-19 ini adalah pandemi. Kenapa? Terkait misalnya disebutkan pandemi, itu ada kaitannya dengan ekonomi. Kalau ditetapkan di suatu negara disebut pandemi, asuransi kesehatan tidak berlaku. Tapi kan pemerintah sudah menyatakan bahwa Kementerian Kesehatan akan menanggung seluruh hal terkait dengan COVID. Nah, ada 3 hal yang dilakukan untuk penyakit infeksi itu. Apa yang disebut dengan guideline-nya itu? Biasanya adalah to prevent, to detect, to respond. Mencegah bagaimana, mendetek bagaimana, dan kalau sudah ada, meresponnya bagaimana. Itu yang paling penting, dan ini pekerjaannya Kemkes. Kemudian virulensi virusnya itu sendiri, mungkin virus Wuhan, dosis virus dikalikan virulensi, dibagi kekebalan tubuh, nah itulah resiko terkena infeksi. Kalau kita kebal, melebihi perkalian dosis dan virulensi, ya insya Allah kita akan sehat ya, seperti itu. Ya, udah nggak perlu dijelaskan, mungkin harus kebal bagaimana, maksudnya kita harus sehat bagaimana dan sebagainya, sehingga kita menjadi kebal tubuh kita ya, seperti itu. Nah ini yang mungkin perlu di-sharing informasikan. Ini jarak 0 meter sampai 10 meter, tapi tidak diskalakan. Dari 0 sampai 10 meter, ini virus-virus yang memungkinkan kita terjangkiti akibat adanya dahak. Semakin dekat, apa yang disebut dengan mungkin ini droplet yang berat dan basah, semakin memungkinkan orang kena ya, entah di tubuh dan sebagainya, atau di meja seperti ini, atau di jumlah yang jarak yang 10 meter. Dan ini ukuran dari dropletnya ya, seperti ini. Dan novel coronavirus meskipun belum jelas, belum ada publikasi lebih dalam sampai sejauh mana, apakah dari 0, apakah lebih dari 10 meter. Tapi yang ini MERS coronavirus itu sampai 10 meter. Kita belum paham untuk novel coronavirus ini. Tapi yang jelas, probably-nya di sini katanya. Memungkinkan di sini, mungkin ini bangsa 8 meteran seperti itu. Masih mungkin terjangkiti meskipun dropletnya sudah kecil ya. Udah kering, ada ya nuklea dalam bentuk kecil. Kalau ini udah berat dan basah seperti itu. Nah, sekarang to detect. Ini deteksi standar WHO. Ini bisa saya klikkan, tapi mungkin waktunya kurang memenuhi. Jadi yang didiagnostik ini standar WHO melalui real time reverse transcriptase PCR. Jadi dari RNA dirubah, dari RNA kemudian di PCR secara real time. Nah ini apa sih yang dideteksi? Ini bagian dari ORF 1AB. Ini contoh dari Wuhan, ini dari SARS dibandingkan, kemudian dibuatlah ini primernya, dihomologikan, kemudian dilihat ini yang paling bisa dideteksi sebagai nanti dibuat untuk primernya. Bagian yang ini ORF 1AB dan envelope seperti ini. Ukurannya pada antara ini dan ini ya, seperti itu. Nah, ini target posisi dari yang ditargetkan untuk PCR untuk baik SARS maupun Wuhan itu berarti COVID ya. Dan ini kalau kita lihat binding regionnya untuk beberapa yang dicoba di sini mungkin tidak jelas, tapi yang jelas tidak terlalu dengan berbagai macam metode atau berbagai macam jenis primer yang disarankan oleh seluruh peneliti dunia pada saat mulainya COVID Indonesia sudah punya pedoman kesiapsiagaan revisi 2. Dan pada tanggal 3 Maret jumlah yang terperiksa 372, positif 2, negatif 356.
proses pemeriksaan 14. Artinya 14 ini bisa negatif, bisa positif. Ya, seperti itu. Kemudian, nah ini ada mungkin yang Bapak Ibu di koran, di TV itu, apa sih ini pasien dalam pengawasan? Ini saya ngambil dari pedoman tadi ya, Bapak, dari Kemenkes itu. Ini orang dalam pemantauan dan pasien dalam pengawasan. Apa gejalanya seperti ini, ya? Kalau gejalanya seperti ini semua, kemudian faktor risikonya seperti ini. Nah, ini pasien dalam pengawasan. Contoh, ya, demam, batuk pilek, pneumonia. Kalau dalam pasien pengawasan ini harus semuanya ada. Riwayat perjalanan ke Cina atau wilayah negara yang terjangkit dalam 14 hari, ini harus ada. Ya, seperti itu. Riwayat kontak dengan kasus konfirmasi, bekerja di fasilitas, demam lebih dari ini. Lain yang berisiko atau kontak erat yaitu 2 baris depan belakang, kanan kiri. Sampai segitunya detail ini. Tapi kita paham nggak ya seperti itu? Seperti di bis umum, habis ya waktunya ya. Dan sebagainya ya. Ada health alert card bahkan. Mungkin yang sudah suspected harus ada kartunya tuh katanya, health alert. Tapi saya kira nggak ada nih ya, belum ada. Kemudian orang dalam pemantauan gimana? Ya seperti ini. Beda ya dengan yang suspected dengan yang bukan suspected. Ini semuanya dari pedoman kesiapsiagaan menghadapi ini dari Kemenkes. Sharing lagi tentang bagaimana kalau misalnya virus itu masuk. Karena ini COVID ya, biasanya ke saluran pernapasan. Apa yang terjadi setelah virus masuk ke saluran pernapasan? Ini ada gambaran tentang imunologi. Bapak Ibu yang jago, mohon maaf kalau saya menerangkan kembali. Tapi kalau lihat ini bukan COVID, tapi gambaran virus saja. Virus itu akan nempel pada host ya, dan dia akan virus ini mempunyai kapsid protein yang istilahnya DNA atau RNA. Setelah nempel pada host, maka virus genom itu diinjeksikan ke dalam sel. Nah, kalau sel saluran pernapasan, maka virus COVID ini masuknya adalah ke dalam sel pernapasan manusia, ya seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat, kalau virus masuk ke dalam sel, kita terinfeksi, masuk hari pertama itu biasanya bersin, dan ini bukan refleks atau bukan akibat dari suatu imun spesifik, tapi sistem imun yang non spesifik, cuman bersin saja, belum ada demam dan sebagainya. Hari kedua pilek, hari ketiga 4, 5, 6 demam. Nah, inilah mungkin mulai ada sistem imun spesifik demam itu karena mengeluarkan antibodi di dalam tubuh kita. Hari ke-7 antibodi mulai dikeluarkan di dalam tubuh kita. Nah, di sini ya. Hari ke-0, hari ke-7. Jadi sampai hari ke-7 ini ada jeda waktu di mana tadi gejala-gejala itu, dan hari ke-7 ini mulainya antibodi dikeluarkan. Ini lihat antibodinya mulai naik seperti itu. Nanti di sini apa yang terjadi? Data virus itu masuk ke sel memori, disimpan di sel memori tubuh kita ya. Di sini mulai sampai hari ke-7. Kemudian pada hari ke-14, artinya puncak jumlah antibodi yang ada di dalam tubuh kita sebagai respon terhadap masuknya virus. Nah ini, di sini hari ke-14 ini, antibodi dipakai seluruhnya untuk melawan virus yang masuk. Dan ini yang disebut dengan sistem imun spesifik. Ya, seperti itu. Inilah yang disebut dengan respon primer istilahnya. Ada respon dari tubuh kita dengan mengeluarkan sebanyak mungkin antibodi. Kemudian setelah itu bagaimana? Setelah maksimum turun lagi antibodi kita itu, dan sampai 28 hari, ini mulai 21 hari infeksi dalam tubuh kita itu sudah ditangani oleh antibodi. Artinya sebenarnya kita udah udah kebal ya, seperti itu. Kalau ada pun mungkin nggak akan dan gejala-gejalanya pertama kali sebagai yang respon primer yang ini. Nah kemudian barulah di hari ke-28 data respon imun dikeluarkan oleh sel memori. Jadi kalau ada masuk lagi dia udah ya tenang, gak akan sakit yang seperti yang di awal seperti ini. Nah inilah yang kita coba melihat gejala-gejala ini
dengan respon apa yang ada terjadi dalam tubuh kita, dalam hal ini kandungan atau konsentrasi antibodi di dalam tubuh kita. Jadi tadi juga dijelaskan sedikit terkait dengan munculnya antibodi. Jadi sebenarnya kita harus hati-hati juga nih terkait dengan fenomena. Jadi kalau di virologi itu ada istilahnya namanya ADE ya, antibody dependent enhancement. Jadi ketika ada orang kena infeksi virus, kan ketika masuk dalam tubuhnya, maka tubuhnya akan menghasilkan antibody ya. Nah, antibody ini kan spesifik terhadap virus tersebut. Nah, ada beberapa virus yang ternyata antibodinya itu bukannya neutralizing, tapi dia subneutralizing. Artinya dia tidak full menetralisasi, tapi dia malah mengenhance terjadinya infeksi. Contohnya Ebola, dengue, dan satu lagi coronavirus. Jadi kalau ada orang yang kena coronavirus, ada kemungkinan untuk second infection-nya dia lebih parah. Gitu. Ini, nah menariknya paper ini adalah tahun 2019 di akhir tahun ini ada Wuhan-nya di sini. Jadi ini paper ini ditulis oleh orang Wuhan sendiri gitu. Salah satu ininya ya. Jadi mereka menemukan bahwa corona itu dia punya potensi yang cukup berbahaya ya. Karena instead of dia melindungi, malah dia menetralisasi, malah dia mengenhance terjadinya infeksinya. Nah ini datanya, nih saya kayak jurnal paper kalau di ini ya, sorry ke bawah. Jadi ini mau menggambarkan sebenarnya datanya adalah ketika antibodinya itu jumlahnya sedikit, ini antibodi yang sudah ada dalam tubuh ya sedikit, itu si virusnya, virus yang datang kedua itu makin tinggi dia, gitu. Jadi makin tinggi. Ini perbedaannya ada reseptor sama tidak ada reseptornya. Jadi data ini menunjukkan bahwa keberadaan antibodi yang awal itu tidak menggaranti bahwa orang itu tidak menjadi sakit lagi. Itu sih bahasa umumnya ya, penyakitnya ya. Secara umum tidak berbeda jauh ya. Awalnya untuk deteksi ini Zika dan dengue menggunakan Sherlock yang dikembangkan oleh ini orang-orang yang mengembangkan CRISPR. Pernah dengar mungkin ya CRISPR ya? CRISPR-Cas9 atau CRISPR yang lainnya, dia mengembangkan Sherlock. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di jurnal-jurnal Sherlock itu apa. Yang jelas dia menggunakan ini untuk deteksi penyakit. Ini pun belum dipublish, tapi kita dapat datanya ini. Protokol untuk deteksi COVID using CRISPR diagnostic. Lihat di sini, ini COVID. Ini yang ORF1AB tadi, ya. Tapi dia pakai S gene ya. Kalau ini kan tadi E ya, dia pakai I, dia S. Padahal WHO E ya. Nah kalau ini S ya, karena berdasarkan CDC-nya Amerika. Kalau tadi yang E itu WHO ya. Nanti ada bedanya itu. Virus cases, scientists worry it has many more di Science, majalah Science. Saya hanya highlight. Bu Vivit kenapa senyum-senyum? Baca deh ya, saya nggak usah bacain, nggak enak. Yeah, that were recalled for many US lab because they had a faulty region. Jadi selama ini tanggal berapa ini? Tanggal 3 Maret ya. Jadi sebelum tanggal 3 Maret menggunakan protokol dari CDC-nya Amerika. Padahal tadi saya terangkan kan, CDC pakai S gene kan, sementara WHO pakai I gene kan. Nah itu berbeda. Ya nggak tahu. Mungkin setelah pakai WHO jadi positif gitu ya. Aduh ini ya. Nah, banyak pertanyaan. Sebenarnya sudah ada belum sih vaksinnya? Sudah ada belum sih obatnya segala macam. Nah ini ada situs dari WHO tentang penelitian klinis resmi yang sudah dilakukan oleh entah Cina atau negara lain. Jadi kalau kita buka website ini, lalu kita ketik gitu ya COVID-19, maka akan terdaftar penelitian-penelitian terkait dengan COVID-19. Nah ini paling nggak ada sekitar 261 trial yang telah dilakukan hari ini. Banyak, Indonesia belum ada. Nah kalau vaksin, nah dari data ini udah ada 1. Tapi menarik, di sini vaksinnya bukan yang tadi ya kan ada yang di Nature ya dibilang dari perusahaan apa itu, dia pakai RNA ya base ya. Kalau ini berdasarkan dari WHO itu ya, dia menggunakan vaksin dari Mycobacterium. Kandidat obat. Ini di jurnal-jurnal Remdesivir, Chloroquine. Apakah ini memungkinkan? Ya, kita lihat. Ini harus dibaca saja. Kandidat vaksin. Ini saya lihat ada 8 yang sudah mulai di developing.
sedang di developing untuk kandidat vaksin, bahkan sudah fase 3. Cepat banget ya. Sudah fase 3, kapan melakukan ya? Saya juga bingung. Bisa dicek di ini. Asthma drug seem effective for COVID-19 pneumonia. Ini yang Giset tadi, silakan Bapak Ibu bisa melihatnya. Ini yang Indonesia nih, ini. Yang baru di submit tanggal 2 Maret kemarin. Asia and National Institute, pokoknya Balitbangkes lah. Human, umur male 36, masih hidup. Ini lihat, Indramayu, bukan Depok. BWD bisa berperan di dalam tim uji atau deteksi pada material RNA virus, tapi bukan level virusnya, ya, karena kita tidak memiliki fasilitas PSC 3. Secara personil mungkin tim BWD mempunyai kemampuan untuk terlibat di dalam uji atau deteksi. Jadi kalau ada permintaan usulan dari Kemenkes, BPT siap tentunya dengan izin manajemen BPT. Secara kebijakan, saat ini BPT terlibat dalam kajian vaksin deteksi meski bukan COVID bersama institusi lainnya. Mungkin BPT mempunyai roadmap teknologi untuk produksi vaksin dan deteksi yang mungkin dapat diterapkan nanti untuk COVID-19. Tentunya. Tadi Pak Irfan juga sudah menyampaikan masalah deteksi virusnya ini secara umum macam-macam. Ini tadi juga disampaikan oleh Pak Irfan. Ini juga tadi sudah saya skip saja. Nah ini yang dari CDC Pak. Jadi ya mungkin yang teman-teman pakai mungkin yang awal ini kali ya. Jadi mungkin salah gitu. Nah kan kita heboh masalah reagen itu sebenarnya primernya tok gitu kan sebenarnya. Jadi nggak penyakit sebenarnya ya masalah primer doang gitu. Ya cuma kalau salah primer ya masalah. Nah ini juga termasuk baru ya. Jadi tadi Pak Irfan sudah nunjukin juga deteksi yang lain selain real time PCR, juga pakai rapid test ya basisnya. Nah ini ada lagi yang terbaru juga, yang cukup baru juga. Jadi sebenarnya bukan baru ya, ini sebenarnya mereka tandem. Jadi untuk COVID ini ternyata di beberapa lokasi memang real time PCR-nya itu banyak yang negatif. Makanya mereka menandem dengan metode lain. Nah salah satu metodenya adalah menggunakan CT chest. Jadi ini kayak rongsen biasa tapi analisanya pakai komputer ya. Jadi lebih masif analisa datanya. Nah ini di sini disebutkan bahwa banyak kasus yang negatif ketika negatif lalu dicek menggunakan CT chest itu dikonfirmasi ulang ternyata dia positif. Jadi misalkan hari ini dicek pakai real PCR negatif lalu ditunggu 3 hari atau 4 hari berdasarkan tapi paralel dengan si CT chestnya ini ternyata CT chestnya positif setelah berapa hari itu J positif gitu. Jadi memang ini dikombinasikan ya. Di Cina sudah dilakukan. Saya nggak tahu di Indonesia apa aja. Nah, terus ini yang lagi heboh juga masalah masker. Ya kita coba inilah analisa secara ilmiah gitu ya. Jadi tadi Pak Irfan juga udah nyebut ini ya. Saya cuma nambah sedikit nih. Jadi ada paper tahun 2011. Ini mereka mengukur size partikel dari si droplet ya. Karena sebenarnya virus ketika keluar dari tubuh kita, ketika itu pasti nggak dalam bentuk partikelnya sendiri, gitu. Pasti dia harus ada media pembawanya. Ya kalau penyakit infeksi pernapasan pasti adalah uap udara, droplet, gitu. Tapi kalau misalkan ada virus, misalkan ada di feses atau yang lain gitu ya, dia di luar gitu ya, maka bisa ada bentuknya partikel, tapi jumlahnya pasti sedikit. Juga. Jadi kalau bicara dropletnya yang paling banyak itu sekitar 10 mikron tapi jumlahnya di bawah 100. Kalau batuk-batuk 1000, kalau ini sneezing paling banyak. Ya, paling banyak dia dropletnya. Dan ukurannya range-nya antara kurang dari 1 mikron sampai 1000 mikron. Jadi beda-beda ya. Jadi beda-beda. Nah, kalau kita lihat di sini ya ini sebenarnya dengan informasi ini kita jadi lebih agak lega ya, dalam artian kalau terpaksa banget nggak punya masker ya bisa seperti yang di WA itu. Itu sih poin saya sebenarnya. Jadi mungkin mereka di WA lucu-lucuan tapi secara saintifik ya maybe ya possible gitu. Ya nggak tahu udah pokoknya gitu. Sarung. Ya WA-nya besar ya. Ya nanti di grup TFM lah. Tapi saya ngerti saya di ban lagi. Ya gitu ya. Nah,
Ini juga menarik nih. Ini tadi menguatkan yang ini ya. Ini saya juga cari paper terkait berapa sih ukuran kain pori-porinya gitu. Saya nggak mau namu-namu, orang kerjanya kita cuman nyari COVID doang kan. Nah, saya dapat paper ini nih tahun 49. Jadi ada orang yang ukuran ini nih bahan katun. Nah, ukurannya ternyata kalau kita lihat sini nih, radiusnya ya itu antara 3,3 sampai ya 4 mikron. Ada lagi yang ukurannya 2 mikron. Artinya sebenarnya kalau kita double 4 aja terpaksa misalkan harus ke pasar gitu kan, double aja 4 gitu kan kalau terpaksa gitu. Artinya sebenarnya itu ngurangi resiko. Ngurangi resiko. Ya kan masker mahal dan nggak ada gitu ya, susah. Nah, ini bisa dipakai. Nah, ini masker anak saya. Siapa tahu, karena saya pengen tahu berapa sih ukurannya. Kalau masker itu rata-rata ukurannya 1 mikron. Pori-porinya tuh dia bilang filter partikelnya 1 mikron. 0,01 mm nih 1 mikron. Nah, ini juga penting kita ketahui bahwa ketika virus masuk dalam tubuh itu tidak semuanya pasti jadi penyakit. Dia punya hitungan tersendiri dan setiap virus berbeda. Nah, ini ada ukurannya namanya particle to PFU ratio. Sebenarnya ini dilakukannya secara in vitro ya, tapi ini bisa kita kita proyeksi gitu ya. Namanya lucu tapi bahaya. Tapi yang lainnya ya oke lah. Tapi saya belum nemu coronavirus. Saya belum tahu berapa. Tapi artinya data ini ya tadi terkait tadi masalah barrier tadi ya, masker tadi, informasi-informasi ini jadi bisa kita pakai ya, walaupun corona belum tahu berapa ya, tapi nggak semua virus masuk dalam tubuh pasti jadi penyakit, tidak seperti itu. Jadi ada nilainya. Ini juga kemarin sudah dikaji banyak. Ini surface-nya ya, ini bahan-bahannya, ini jenis virus coronanya, ini jumlah inokulumnya, ini temperaturnya, ini berapa lama akan stay hidup si virus dingin, makin lama. Nah, ini yang amazing kayak misalkan ada yang sampai sebulan. Nih 28 hari. Kalau suhunya rendah ya. Jadi memang kita juga perlu agak hati-hati juga kalau nerima barang dari luar akhirnya, walaupun kelihatannya kan isu-isu, tapi ternyata dari paper ini sih ya memang kita harus hati-hati untuk produk-produk barang yang kita dapat dari luar ya harus kita treatment dulu, jangan langsung dipegang atau tanpa treatment ya. Jadi ini ada datanya, nanti bisa teman-teman baca sendiri. Ini juga kemarin penting juga nih terkait disinfektan ya. Kan ada yang posting kita harus bikin apa. Ya ini macam-macam nih. Pakai etanol juga bisa. Etanol teknis asal grade-nya 80%. Ini konsentrasi bahannya, ini virusnya, ini lamanya kita memakai bahan tadi, ini pengurangnya. Jadi kalau ini kan log 10 ya, jadi ini sekitar ngurangin 10 pangkat 10 ya, 10 pangkat 5 ya. Jadi ratusan virus ya yang bisa berkurang. Nah, yang paling bagus etanol. Ya kalau etanolnya ya kalau 70% cuma segini. Kalau 80% udah lumayan. Kalau yang agak absolut ya lebih lumayan lagi. Nah, ini ada banyak. Nah, yang disemprot-semprot kalau kita lihat di TV itu yang ini nih. Kemungkinan sodium hidroklorid 0,21%. Itu yang dipakai untuk kalau yang kemarin beritanya di Natuna itu disemprot itu ya itu yang disemprot sodium hidroklorid. Ini standarnya WHO gitu. Nah, kalau ini bisa juga nih pakai ini yang ada di rumah, betadine. Tapi betadine kan nggak mungkin dicerot-cerotin gitu kan. Jadi kita berwarna semua. Tapi ya bisa gitu ya. Oke, ini tadi Pak Irfan juga sudah sampaikan kita harus bisa membedakan mana yang kasusnya baru suspek, mana yang terkonfirmasi. Jadi mungkin waspada perlu, panik jangan. Terima kasih. Tadi Pak Sabar menjelaskan dari awal ya sejarah penemuan virus, kemudian ada virus yang memang secara natural hidup di dalam tubuh kita dan bisa menjadi indikator apakah sistem imun kita itu bekerja dengan baik atau tidak. Kemudian juga beberapa faktor yang bisa mempengaruhi emerging disease ya, penyakit yang kemunculan penyakit. Kemudian kalau kita lihat dari coronavirus ini sendiri, ternyata angka fatalitasnya itu jauh lebih rendah dibandingkan virus-virus lain seperti Ebola yang angka fatalitasnya sampai 70% atau HIV yang sampai 80%. Untuk coronavirus COVID-19 ini angkanya hanya 3%. Hanya 3%. Pak Bin, terkait sitokin badai ya, sebenarnya kan itu respon imun yang normal sebenarnya.
Jadi ketika ada, kan sitokin itu kan sebenarnya kan non-specific respon. Nah, ketika patogen apapun masuk ke dalam, nah itu kalau dalam ilmu virologi itu biasanya nanti ada konsep di mana si virusnya itu mengelabui si imun responnya. Ya salah satunya tadi IDE itu salah satunya ya. Nah, ketika sudah cuman detail mekanismenya apa ya saya juga nggak hafal ya, karena ada interferon, ada apa banyak sekali ya. Jadi sebenarnya tapi memang tidak semua virus, tapi itu umum ya, maksudnya konsep itu dikenal di beberapa virus walaupun tidak semuanya. Jadi ya cytokine sebenarnya adalah respon imun yang berlebihan, karena sebenarnya harusnya di stop ketika sudah selesai. Jadi kayak di dengue gitu ya, atau di Ebola sebenarnya si virusnya udah nggak ada ketika terjadinya demam segala macam. Karena munculnya demam dan penyakit yang severe itu karena si sitokin yang berlebihan itu. Jadi sebenarnya non spesifik. Kalau apakah dengan makan temulawak jahe segala macam coronanya mati gitu ya? Bahwa lebih sob, saya nggak tahu juga kalau nggak ada datanya. Kan kita coba baca paper doang ya Pak. Jadi kalau nggak ada papernya kita nggak bisa pastikan. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Serangan termasuk virus bakteri dan sebagainya, yaitu sistem kekebalan tubuh kita. Dimana saya pernah baca itu ada 5 minimal sistem kekebalan tubuh, yaitu barrier mekanik seperti kulit, terus barrier kimia seperti asam lambung dan kelenjar keringat, terus barrier biologis yaitu flora normal, terus imunitas humoral yaitu berupa imunoglobulin, dan satu lagi imunitas seluler baik spesifik maupun non spesifik. Dan ini seluruhnya dia bekerja secara terpadu. Nah, khusus untuk kasus virus corona ini atau COVID-19 ini kira-kira mekanismenya gimana, Prof? Jadi sistem kekebalan tubuh kita itu kan pasti akan melawan ya. Formulasi itu. Risiko terkena infeksi itu sama dengan dosis virus dikalikan virulensi dari virus dibagi kekebalan tubuh. Nah ini sudah banyak yang di kalangan medis bagaimana melihat sebetulnya yang paling utama untuk menghindari terinfeksi itu adalah kekebalan tubuh. Tadi Pak Ahmad sudah menyampaikan ada beberapa terkait kekebalan dan mekanisme mulai dari barrier dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah sebetulnya imun seluler ini. Dan yang kami sampaikan tadi ya sebenarnya lebih ke banyak imun seluler ya. Dalam arti bagaimana respon antibodi, bagaimana respon tubuh terhadap menghasilkan antibodi seperti itu. Dan kalau saya melihat bahwa semua yang tadi disampaikan Pak Ahmad yang 5 itu bisa menjadi salah satu yang istilahnya saling menguatkan sebetulnya. Tadi Pak Sabar juga menyinggung mungkin akan ada perbedaan ya antara orang Wuhan dan orang Tomohon, orang Jawa, orang Sunda, orang semuanya itu ada. Saya yakin Eijkman juga sudah memberikan beberapa kajian-kajian genom untuk beberapa suku-suku di Indonesia, dan itu sangat menarik karena ya tidak hanya respon seluler tadi ya, tapi bagaimana setiap genom dari masing-masing ya kita paham lah ya, genetik itu kan dipengaruhi oleh fenotip juga. Jadi pasti akan berbeda respon baik tadi yang terutama yang 5 tadi barrier dari mekanis dan sebagainya itu mungkin akan berbeda sesuai dengan lingkungan. Pak tadi Pak, orang Afrika sangat jarang, mungkin bukan karena mobilitas juga, tapi mungkin Ebola itu meskipun tadi disampaikan cepat matinya gitu ya seperti itu, tapi COVID fatality-nya sampai 2 sampai 3, tapi cuman ya istilahnya cepat menyebarnya. Itu juga pasti akan sangat berkaitan dengan itu beda lokasi, beda orangnya ya, mungkin kalau kita genotype-nya ya dari orang-orang masing-masing gitu seperti itu. Toh sampai sekarang juga Ebola nggak lari kemana-mana kan, hanya di Afrika seperti itu. Seandainya dia juga mungkin sangat tinggi ya tertransmisikan virusnya, ya mungkin bisa kemana-mana. Bahkan kalau menurut saya sih lihat di beberapa paper yang Ebola itu tidak kemana-mana, tetangga sebelahnya juga tidak sampai seperti itu. Itu tadi share dari Mami Teci, semoga bermanfaat. Nyalakan tombol lonceng notifikasi untuk tahu video Mami Teci yang selanjutnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi.